Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sang Ketut Puja Adi Nugraha, NIM 20120110001, Rombel 20, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan LKM 10 tentang etika sosial dalam agama Hindu. Yang pertama, ada aspek permasalahan. Hubungan antara kasta dengan modernitas melalui pemeriksaan situs kritis tertentu yang berkontribusi pada pemahaman dominan tentang kasta dan modernitas. Yang kedua, teori-teori yang digunakan. Chon 1987 dan Ganguly berpendapat bahwa sensus berkontribusi pada produksi kasta dengan cara-cara baru yang menempatkannya sebagai pusat masyarakat India dan memperlakukan hierarki sebagai prinsip dominannya. Risley berpendapat bahwa prinsip hierarki adalah ciri utama kasta. Ganguly berpendapat bahwa setiap posisi yang memandang kasta sebagai sentral dan dipandu oleh hierarki pada dasarnya adalah pengulangan posisi Dumont tentang kasta yang menandai masyarakat tradisional berbeda dari prinsip persamaan yang dominan di masyarakat modern. Lalu Vivekananda, orang-orang yang berusaha membawa cita-cita modern dan kepercayaan Hindu, berarti orang-orang tersebut menjadi sangat penting agar orang-orang tersebut mengerti bahwa warna dalam cahaya baru. Srinivas berpendapat bahwa akhir dari sistem kasta akan terjadi melalui industrialisasi dan urbanisasi. Srinivas berpendapat juga bahwa pemerintahan Inggris berkontribusi pada kasta yang membentuk aliansi horizontal yang didorong melalui perkembangan komunikasi. Kaum Marxis berpendapat bahwa nilai-nilai modernitas dapat dilihat sebagai relevan tanpa menerima kapitalisme atau kolonialisme yang selama ini kita kenal dengannya. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu metode deskripsi. Yang keempat, hasil pembahasan. Kasta menentukan akses ke sumber daya seperti tanah, tidak adil untuk menyimpulkan bahwa kasta memang merupakan salah satu ciri utama formasi sosial di India. Persepsi kolonial tentang kasta sebagai identitas yang berakar pada ritual dan tanpa hubungan material apapun dari kekuasaan. Hierarki adalah pusat struktur kasta. Pergerakan kelompok kasta dalam konteks lokal, di mana kasta dominan sebenarnya adalah kasta-kasta menengah menurut tafsir tekstual. Hierarki bertingkat ini memastikan bahwa hampir tidak mungkin untuk memobilisasi kelompok kasta melawan sistem itu sendiri. Pemahaman negara kolonial tentang kasta sebagai statis dan bagian dari domain ritual memengaruhi baik gerakan nasionalis maupun pandangan negara pasca kolonial tentang kasta. Para pemimpin politik tidak benar-benar menganggap sistem kasta sebagai masalah. Mungkin untuk memandang kasta sebagai fitur sentral tanpa menyerah pada wacana orientalis. Salah satu keuntungan paling signifikan dari memahami keterkaitan antara gender dan kasta dan menemukan pemahaman semacam itu dari perspektif feminis Dalit adalah bahwa hal itu memberi kita keuntungan untuk menjauh dari pemahaman disipliner yang dominan tentang kasta. Yang terakhir, temuan atau kesimpulan. Agenda politik menyebabkan pandangan bahwa kasta yang sekuler, modern dan pedagogis menjadi terbatas, serta politiklah membuat kemajuan jika didasarkan pada emansipasi. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.